Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah motorboat dengan model ZKR. Kerusakannya adalah mati total yang disebabkan oleh adanya beberapa komponen yang rusak sehingga laptop nggak bisa dinyalakan. Jadi pada kondisinya pada motherboard kali ini adalah tegangan tidak bisa muncul di jalur VIN. Ini adalah resistor utama yang menjembatani antara sumber VIN dan jalur VIN yang distribusikan ke seluruh motherboard. Pada motherboard ini kita cek menggunakan multitester menunjukkan bahwa jalur VIN yang ada pada resistor ini terhubung singkat dengan ground. Jadi terhubung singkat dengan ground, short ya. Namun kondisinya MOSFET utama ini normal, tidak ada masalah. Demikian juga dioda protektor yang ada di jalur DC jack sebelum resistor, sebelum MOSFET juga. Ini ada protektor dioda, ini kondisinya normal juga. Kemudian proses pengecekan tentu karena kita mengetahui bahwa jalur VIN yang didistribusikan ke seluruh bagian di motherboard kondisinya short, maka kita langsung melakukan pemetakan ya. Jadi yang ada teknik inject, beberapa teknisi sering menggunakan teknik inject. Namun sebelum, kalau memang menghendaki untuk proses penginjekan tegangan, maka itu harus dilakukan setelah melakukan satu step penting, yaitu memisahkan atau melepas prosesor. Karena pada motherboard jenis ini kita bisa dengan mudah melepas prosesor. Kita lepas dulu prosesor karena ini adalah salah satu penyebab, bisa menjadi salah satu penyebab adanya short circuit pada jalur VIN. Yang kita sering katakan itu sebetulnya bukan short circuit, namun VIN ini terhubung dengan VCC-nya prosesor yang kita tahu resistansinya sangat rendah sehingga menunjukkan nilai hampir mendekati 0 ohm. Itu tentu kalau ada di jalur VIN menyebabkan power supply kita protect. Jadi ketika kita masukkan chargernya atau kita masukkan power supply ke sini, maka akan protect, 19 voltnya akan hilang sehingga laptop nggak bisa dinyalakan. Maka proses yang kita lakukan pertama adalah kita lepas prosesornya. Ternyata kita lepas prosesornya pun masih menunjukkan adanya short circuit pada jalur ini. Sebetulnya bukan short circuit ya. Maksud saya menunjukkan pada kita tes tidak menunjukkan 0 ohm, cuma sangat dekat dengan 0 ohm. Kita sempat memprediksi masalah ada di prosesor. Jadi ada short circuit di jalur suplai prosesor yang menyebabkan resistansi di prosesor kedetek oleh jalur VIN. Namun ternyata setelah kita lepas tetap di sini tetap menunjukkan angka resistansi yang mendekati 0 ohm, dan itu tidak boleh tentunya. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memastikan kondisi VCC core, jalur VCC core yang dijembatani oleh coil ini. Setelah kita lepas prosesornya, kita cek di coil sini, seharusnya resistansi sangat tinggi. Pada multitester analog itu jarum nggak boleh bergerak, kalaupun bergerak hanya sedikit saja. Ternyata setelah prosesor kita lepas tetap ada resistansi mendekati 0 di sini di point VCC core. Maka dari ini kita curiga bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jalur VCC core ini terhubung singkat ke VIN yang sebelumnya kita sudah tes resistansinya mendekati 0. Atau kemungkinan kedua, jalur VCC core ini resistansinya mendekati 0 dan MOSFET ini
MOSFET VCC core. Ya, MOSFET VCC core ini terhubung singkat, sehingga karena di sini mendekati 0 resistansinya, maka Vin juga mendekati 0. Karena kita tahu bahwa ini adalah MOSFET kembar yang bekerja sebagai komponen switching yang memproduksi tegangan VCC core yang dibantu oleh sebuah IC controller. Nah, ini sumbernya MOSFET ini sumbernya adalah Vin, langsung terhubung dengan Vin 19 volt. Maka kita melakukan pengecekan lebih lanjut. Ternyata setelah kita cek MOSFET ini benar memang short. Kemudian MOSFET kita lepas untuk kita ganti ya. Namun ternyata setelah kita lepas, kita cek resistansi di Vin ini tidak lagi mendekati 0, jadi normal ya resistansinya. Maka dari ini kita sudah mempunyai kesimpulan bahwa masalah ada di jalur VCC core, yaitu jalur yang titiknya dimulai dari outputnya coil ini. Coil ini inputnya ini dari komponen switching ini MOSFET, outputnya langsung ke jalur VCC core yang terhubung dengan prosesor. Kita tahu pada VCC core ada beberapa kapasitor model seperti ini, SMD. Ini terhubung ke VCC core. Demikian juga yang ini ya. Yang di dalam ini. Ada juga di baliknya. Ini juga terhubung dengan VCC core. Maka kita melakukan pengecekan pada kapasitor tersebut dan kita temukan bahwa ada sebuah kapasitor yang short, yaitu yang bagian sini ya. Bagaimana cara menemukannya? Tentu ada teknik pencariannya, ada beberapa. Salah satunya adalah kita bisa melakukan injek tegangan. Namun pada VCC core tegangan yang boleh kita masukkan kecil sekali, hanya sekitar 1 volt. Atau cara kedua adalah karena biasanya jika ada masalah pada VCC core memang di kapasitornya, maka kita bisa melepas kapasitor ini satu persatu ya. Dilepas. Akhirnya kita temukan bahwa kapasitor ini, SMD kapasitor ini ukurannya 330 mikrofarad, kita ganti dan akhirnya resistansi kembali normal pada VCC core. Kemudian step yang kedua, tentu ini kita ganti MOSFET-nya, kita ganti dengan yang normal. Ini adalah MOSFET jenis N channel dan rating tegangannya tentu harus di atas 19 volt karena ini sumbernya terhubung dengan jalur 19 volt. Nah, kita ganti semua, kita cek di blok-blok yang lain sudah tidak ada masalah. Kita juga sudah rapikan komponen-komponen karena habis di repair juga di tempat lain tentunya. Kita nggak tahu di servis di mana, ternyata komponennya posisinya acak-acakan di sini. Itu tentu bisa menyebabkan masalah baru pada motherboard. Kita sudah rapikan, akhirnya kita tes. Laptop bisa kembali, motherboard bisa kembali dinyalakan dengan normal. Baik sobat semuanya, ini adalah salah satu penyebab sebuah laptop ya, penyebab motherboard yang tidak bisa dinyalakan atau mati total disebabkan oleh adanya masalah kapasitor yang short circuit di jalur VCC core. VCC core adalah jalur tegangan yang terhubung dengan VCC-nya prosesor. Sekarang laptop bisa dinyalakan. Indikatornya ada di bawah ya. Nyala. Kalau laptop normal, pada saat nyala kita pencet tombol powernya harus langsung mati. Itu menunjukkan normal. Kita pencet tombol powernya langsung mati. Ini menunjukkan bahwa motherboard ini sudah bekerja dengan normal.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.